Halo, halo teman-teman, selamat malam. Kita sambil tunggu kode ini ya. Bilang. Malam Pak Yohanes, malam Pak Hendy, tuh. Malam Bu Mira. Halo Doni. Ya, kita sambil tunggu kode ini ya teman-teman ya. Oh, Merle. Saya dulu 6 tahun di Kediri kok. Omer ini gara-gara Bro Rian aja ini. Ah, ini dia kode ini nih. Let's. Ntar kok. Halo, Hai, Ko. hai, Suara hai. jelas, Ko ya? Jelas, jelas. Aman. Jelas. Ko nggak lihat bajuku nih, Ko. Lihat dong. Tribe Chief, Weh. Tribe Chiefku di Jakarta, bajuku Tribe Chief di Jakarta. Aku tadi, wah pakai baju ini aja nih. Kok kode ini pakai baju kuning dia? Iya, Tribe Chiefku di Jakarta. Ya. Halo Gimana nih, teman-teman, rame selamat nih? malam. Ya, 58. By the way, thank you so much, Ko. Udah Sama-sama, diberikan kesempatan live di IG. Aku sama-sama. bilang ke teman-teman ini juga part of law of attraction. Jadi bisa live sama kode ini. Wah, ini mantap, sengaja ditungguin jam segini. Yes. Iya. Ternyata banyak ya yang suka topik ini, aku baca di komennya kode ini ya. Bener-bener kayak Buat, iya, wah, audiensku suka wah, banget. law of attraction banyak banget. Banyak yang Dan punya mimpi. jadi kita sendiri di PNI Trading banyak banget teman-teman yang trading itu jarang banget memperhatikan hal-hal psikologis kayak gini, Ko Denny. I see. Makanya waktu kemarin kita bahas kenapa kok kita di PNI Trading itu bisa lumayan signifikan. Salah satunya lah karena law of attraction. Jadi kita benar-benar percaya kekuatan doa, kita percaya kekuatan law of attraction, dan kita percaya kekuatan psikologis itu ada di sini gitu. Jadi oleh sebab itu saya undang Ko Denny yang sering bahas law of attraction untuk share ke teman-teman kita di sini bagaimana caranya kita menggunakan law of attraction itu ke dalam kehidupan kita gitu. Karena kan nggak harus di trading tapi di semua aspek kehidupan bisa kan gitu. Bisa, bisa. Walaupun kadang-kadang kita Bisa. nggak nyadar pun tetap jalan. Masalahnya itu. Itu sometimes become Nah, problem. yang salah gitu kok ya. Iya, itu yang salah ke track Eh, semua. Dan kita tetap komplain kenapa itu datang terus gitu. eh. Mungkin buat teman-teman yang belum ngerti law of attraction itu apa, mungkin Kode ini bisa sedikit jelasin kok. Apa itu law of attraction dan bagaimana cara kerjanya, kok bisa kekuatan law of attraction itu menarik banyak hal-hal positif dalam kehidupan, bahkan bisa merubah kehidupan jadi signifikan banget gitu. Oke, alright. So thank you so much. Nah, intinya begini sih, law of attraction itu adalah hukum tarik menarik gitu ya. Jadi buat teman-teman yang Hmm, mungkin baru pertama kali ikut acara ini dan belum mengerti tentang law of attraction, ya basically law of attraction itu hukum tarik menarik. Hukum itu banyak ya teman-teman ya. Ada hmm, cause effect gitu-gitu kan, macam-macam gitu. Dan kali ini kita akan membahas tentang yang attraction gitu. Jadi hukum tarik hmm, menarik. Nah,
Intinya simpel sih sebenarnya sih, bahwa apapun yang kita pikirkan dan kita rasakan itu ketarik ke diri kita. Ini jangan dikait-kaitin sama agama dan sebagainya gitu ya. Kalau saya Hmm. nanya kenapa sih, kalau kemarin ada yang nanya kenapa sih kok selalu dikaitin dengan agama? Gini, cuman ada dua tipe orang. Satu Hmm. pegangannya agama, satu pegangannya sains. Gitu. Hmm. Jadi ketika memasuki ranah sesuatu yang tidak diketahui, mereka cuma bisa pegangan dua itu. Kalau nggak pegangan sains, Hmm. ya pegangan agama. That's it. Agama. Karena pasrah memasuki sebuah materi baru, Hmm. itu ternyata menyeramkan bagi banyak orang loh. Menyeramkan bagaimana aku? Maksudnya bagaimana? Jadi karena kita nggak pernah tahu. Bayangin Hmm. aja. Oke, tutup mata, jalan gitu. Habis itu jalan gitu, suruh buka pintu, jalan masuk ruangan dan gelap dan sebagainya. Kita pasti pegangan. You know, kita pasti nggak bisa pasrah. Kita pasti pegangan kayak Iya lihat ya, sana. betul. Kebayang nggak sih itu? Begitu kita Kebayang. masuk ruangan gelap, apapun itu, kita pasti kayak pegang erat-erat dan kita ngintip gitu. Nah, pegangannya ini apa? Cuma dua, science atau agama. That's it. Agama. Mana orang itu yang paling kuat? Kalau orang itu scientific banget, ya dia pegangan science. Wah, itu ilmunya nggak ada, misalkan gitu. Tapi yang ngerti banget, ada. Ilmunya adalah quantum science gitu. Itu yang pegangan science. Pegangan agama, wah itu nggak diajarkan di agama saya gitu kan. Ada itu di agama itu masing-masing itu ada sebenarnya. Kenapa sih sholat itu harus ada sholat subuh? Kenapa nggak siang-siang aja kayak jam 8 gitu? Sholat jam 8. Kenapa nggak gitu? Yang Kristen Katolik ada saat teduh mau tidur gitu kan, mau tidur malam itu saat teduh dulu gitu. Jadi basically guys, kita ngomongin ini law of attraction, bebasin dari masalah yang ya kayak begitu. Agama kayak sains kayak ya kita terima dulu aja gitu ya. Jadi Anda hanya bisa menerima konsepnya kalau Anda mau open your mindset gitu dulu. Kalau nggak percaya, ya udah tutup aja, ngapain nonton. Iya kan? Berarti law of attraction. Jadi gini, law of attraction adalah hukum tarik dan menarik. Jadi intinya adalah apapun yang Anda rasakan kuat-kuat, itulah yang akan datang ke tempat Anda gitu. Itu yang akan tertarik datang ke tempat Anda gitu. Intinya cuma itu aja. Problemnya satu, kita nggak nyadar apa yang kita tarik. Karena kita nggak memperhatikan, kita nggak pernah lihat look back ke diri kita. There is a problem. Gitu. Itu sih. Jadi hukum tarik menarik itu aja sih. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, itu yang akan datang ke tempat Anda. Gitu. Basicnya kayak begitu. Iya, kadang seperti kayak misalnya kita kepikiran mobil BMW, tiba-tiba di jalan kelihatan BMW kayak gitu ya. Itu masih mending itu. Kemarin tuh aku di rumah, kemarin aku sempat share kan di IG live-ku gitu kan. Iya. Ada mobil-mobilanku yang lama dibongkar mamaku di tempat mainan lama gitu, kayak 12 tahun yang lalu aku beli kayak Tamiya gitu. Belum aku bongkar. Terus ditaruh mamaku di kamar. Terus aku lihat nih Tamiya gitu. Terus aku browsing di Tokopedia. Harga cat Tamiya sekarang itu berapa sih? Gitu kan. 50.000, 35.000. That's it. Aku nggak mau main Tamiya gitu. Cuma dari lihat gitu aja. Besok paginya keluar rumah nyetir mobil di sebelahku stikernya Tamiya, men. Tamiya. Bukan cuma BMW banyak gitu. Stiker Tamiya kan jarang. Tamiya. Iya. Bisa kayak gitu. Yes. Jadi benar-benar ini sudah terbukti secara sains kok ya. Bukan lagi semacam kayak kepercayaan atau apa. Dan benar-benar efektif dan berlaku di semua agama, teman-teman. Yes, kepercayaan itu muncul karena zaman dulu nggak ada sains, gitu aja. Ya kan? Sekarang kalau kita lihat videonya Joe Dispenza, itu ini loh, dimonitor loh, gelombang otaknya yang narik itu dimonitor loh, perubahannya setelah meditasi dan sebagainya itu dimonitor. Kalau zaman dulu kan nggak ada begituan ya. Ya udah pokoknya tenang, menenangkan diri dan sebagainya gitu aja gitu. Sekarang ada sainsnya. Ada sainsnya ya. Yes. Jadi kemarin ini sempat kita bahas intens banget kok di trading, karena kita dari PNI Trading kan kita fokus di forex, dan sampai ada kepikiran seperti ini. Banyak banget, termasuk saya pribadi itu udah belajar berbagai macam teknik kok. Jadi kita trading udah lama banget, tapi kok nggak kemana-mana gitu. Padahal kan trading itu 90% it's all about psychology gitu. Itu bukan tentang tekniknya. Tapi yang kita fokus tuh kita cari bagaimana teknik terbaik gitu. Kita nggak sadar bahwa ternyata masalah itu ada di dalam diri kita. Gitu. Dan setelah kita, termasuk saya praktekkan law of attraction, itu semua dari kode nih inspirasinya. Iya, naiknya drastis banget, gila, itu luar biasa sih. Nah, trading jadi dari berapa? Winning rate dari 60-an jadi dari 54% jadi 87,5% gitu. Gokil. Jadi benar-benar kayak
itu top performance kok. Kayak aku belum pernah trading setinggi itu winning rate-nya gitu. Dan kita tuh kepengen share ke teman-teman bagaimana sih caranya supaya bisa diaplikasikan nanti. Teman-teman setelah selesai nonton live ini bisa mempraktekkan law of attraction. Karena ini kan nggak cuma di aspek di trading aja, tapi di bisnis bisa, di masalah percintaan bisa, di keluarga bisa, di mana-mana bisa, di kesehatan bisa, ya kan? Exactly. Gitu. Yes, kayak gitu. Malam hari ini tema kita live Q&A. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung tanya, nanti langsung dijawab sama Ko Denny gitu. Ada kesempatan luar biasa banget Ko Denny seolah praktisi yang benar-benar dalam tanda kutip sakti ya. Ini teman-teman udah pada ngomong, ada yang ngomong rutit ini berarti udah ngerti nih. Rutit itu penyedot gitu ya. Yeah. Yes, gitu. Ya jadi seru sih kalau misalkan Anda tahu caranya gitu, ternyata wow, oke. Bisa begini ya gitu ya. Ya, ada nggak sih kok kayak bagaimana caranya supaya ini kan kita semacam menarik ya. Bagaimana caranya supaya apa yang harus dilakukan supaya kita tarik lebih kuat nariknya gitu. Oke. Tarikan kita lebih kuat itu. Ada beberapa hal ya, teman-teman ambil catatan, saya bagi. Nah ini, nih harus catat nih. Teman-teman catat gitu. Yang pertama adalah Anda mesti tahu apa yang Anda mau. Ya. Itu dulu. Jangan bilang Tuhan tahu apa mauku. Yes, tapi yang kamu minta yang mana? Tuhan juga pengen nungguin. Lu minta yang mana nih? Dikasih semuanya belum tentu bagus. Bayangin aja kalau Tuhan kasih semuanya, kayak orang, kayak apa ya, istilahnya orang yang homeless, nggak punya rumah pengemis, tahu-tahu menang lotre, miliaran. Hilang juga kan, habis juga kan, sekian bulan habis juga gitu. Jadi bayangin aja, kalau misalkan Anda bilang, Tuhan tahu kok apa yang aku mau gitu kan. Tuhan tahu memang, tapi kalau kamu dikasih semuanya, lo bisa manage gak? Jangan-jangan malah dihambur-hamburin habis. Kan Tuhan bilang kan nanti kan kayak udah dikasih banyak, malah gak berguna gitu kan. Lo malah foya-foya, gak karuan gitu. Iya. Itu, jadi Anda harus tahu apa yang Anda mau tarik gitu kan. Ini kalau ngomong trading kan keren banget ya, Erik, yang kemarin tuh ya. Trading duitnya kecil-kecil ya. Ditulis $100.000 dapat. Oh ya. Kita tulis lagi kok $100.000 kecil ya. Kita tulisnya $1 juta gitu kan. $1 juta. Ya. Ada aja keluar caranya. Ada. Itu 1 hari ya. Ya. 1 hari. Kayak 1 hari tulis 100.000, besoknya ketemu jalan. Ngobrol. Kita dapat vibrasi yang lebih gede, tulis 1 juta, besoknya langsung ketemu jalan. Gila, itu keren banget sih itu. Keren banget ya. Iya, itu. Jadi teman-teman ya, Anda harus tahu apa yang Anda mau. Paling gampang gini. Kalau Anda nulis doa Anda, terus misalkan saya mau minta time freedom. Nah, kayak gitu. Cara mikirnya adalah kalau anak Anda, teman-teman, bayangin Anda punya anak gitu aja ya. Kalau anak Anda tahu-tahu minta Pak atau Ma, aku mau dong time freedom. Anda ngasihnya gimana? Kalau Anda sendiri bingung ngasihnya, jangan harap itu terkabul gitu aja. Karena masih spesifik banget. Kadang ada yang bilang kayak, mau dong Tuhan dikasih time freedom. Dipecat habis itu PHK. Pengangguran. Time freedom kan? Iya. Jadi kalau boleh aku kasih garis bawah itu, kita harus tahu apa yang kita mau itu dengan cukup detail ya, aku ya. Jadi benar-benar jadi apakah kita bisa narik yang lebih besar dari bayangan kita, kok? Itu habis itu kita bahas ya, habis itu. Karena itu ada strateginya juga sih. Jadi yang pertama adalah ditulis dulu. Nah, setelah ditulis, spesifik ya teman-teman ya. Jangan nggak spesifik ya. Kadang-kadang sangat-sangat tidak spesifik gitu ya. Tadi ngecek spesifik atau enggaknya adalah dengan dibalik. Kalau misalkan ada yang minta gitu ke Anda tahu cara ngabulinnya gitu. Kalau saya minta 100.000 gitu, $100.000, Anda tahu kan, tinggal dikasih 100.000 selesai gitu. Tapi kalau Tuhan saya mau time freedom gitu, ngasihnya gimana? Itu kan bingung kan? Itu yang pertama. Kedua, itu harus ditulis ya, ditulis, bukan diketik. Ya, jangan diketik di handphone. Ya, ditulis gitu. Mau pakai stylus ataupun pakai buku beneran itu nggak apa-apa. Yang penting pakai tangan gitu. Itu adalah seal the deal. Kayak, oke, Tuhan saya maunya ini gitu, yakin gitu. Karena ini menariknya. Ketika Anda nulis, Anda akan mulai ngerasakan feelingnya seperti apa. Nah, ini jadi penting banget, feeling ini. Karena feeling adalah sesuatu yang nanti akan menarik. Jadi nulis itu baru tulisan doang, tapi feelingnya itu yang akan attract gitu. Nanti kita akan bahas. Iya, itu akan yang vibrate itu nanti adalah feeling itu. Nah, kemudian lakukan doa Anda pada gelombang otak theta brainwave. Ini step 2 berarti kok ya?
Yes, theta brainwave. Ya, jadi theta brainwave itu adalah gelombang otak mau tidur. Gelombang otak bangun tidur. Makanya kita ada namanya saat teduh mau tidur itu doa dulu gitu kan. Kemudian bangun tidur pagi, subuh-subuh doa lagi. Itu ajaran agama sudah benar banget. Tapi zaman dulu nggak ada namanya theta brainwave. Nggak ada. Ya, hari ini Anda diajarin theta brainwave itu sudah ada. Nah, Anda tinggal pakai aja theta brainwave itu tadi. Ya, jadi itu crucial banget. Jadi itu step-stepnya seperti itu, teman-teman. Itu doa yang kita mau, yang kita tulis spesifik itu kok ya? Yes, itu dibayangin, diucapin dalam hati, boleh. Pakai doa Anda juga boleh. Tuhan, saya mau ini, terserah, nggak ada apa-apa. Habis itu rasain, harus kerasa. Dirasain. Ya. Untuk nulis itu apakah setiap hari kok apa satu kali aja? Terserah sih. Terserah. Satu kali udah works. Saya punya beberapa doa, misalkan A, B, C gitu ya. Doanya bareng. 1, 2, 3 gitu. Bareng at the same time gitu kan. Ini gitu. Yang saya fokusin yang A, yang dapat yang C duluan. Menarik ya? Habis sekarang dapat, kita ngurusin yang C kan? Yang B datang. Jadi yang nggak difokusin itu malah datang. Karena kita belajar pasrah. Karena kalau kita nggak pasrah, kita kayak kapan ya datang. Feeling kita itu feeling nggak punya. That's the problem. Kita nggak ngerasain sih, tapi ada pasti vibrasi feeling tidak punya itu yang muncul gitu. Karena kapan dia datang artinya belum datang. Berserah, berserah. Makanya Tuhan tuh kan ngajarinya berserahlah, pasrahlah gitu kan. Problemnya adalah pasrah tapi nggak pasrah. Pasrah di mulut, di hati nggak pasrah. That's the problem. Bukan berpikir positif kok ya. Bukan. Ini nggak ada urusannya sama. Pasti dapat. Ya, bukan tentang positif atau negatif sih. Kita kan ada pasti bisa gitu kan kok. Biasanya I don't like it karena nanti adalah sekarang belum bisa. Bener gak sih kata lainnya? Sekarang belum bisa, nanti bisa. Iya sih. Saya gak suka sih. Mungkin itu dengan pasti bisa itu juga macu emosi kita untuk kesana sih. Semoga bener. Bener. Nah, gratitude itu adalah biar feelingnya muncul. Jadi ketika ada bayangkan, nanti feelingnya akan muncul. Kalau feelingnya ternyata takut, Anda mesti cari tahu itu. Nah, ini kalau ini agak dalam sedikit. Kalau Anda nulis uang, misalkan saya mau penghasilan 10 juta gitu. Terus saya challenge balik ke Anda nih ya. Kenapa nulisnya 10 juta? Kenapa nggak 100 juta? Ya. Kenapa nggak 1 miliar? Betul. Itu kan ada apa kemarin tuh kelayakan ya. Iya betul. Ya, gitu kan. Kelayakan kok. Yes, tapi bukan cuma sampai situ. Kenapa kelayakan itu muncul? Kenapa tidak layak mendapatkan 1 miliar itu muncul di Anda? That's the question. Gitu. Kayaknya 10 juta aja cukup. Kata siapa? Emang dikasih 1 miliar lu nolak? Iya. Ya enggak sih. Terus kalau nggak ditulis kenapa? Itu sebenarnya Anda merasa tidak layak. Tapi kenapa? Itu bisa ada program di bawah sadar kita kena kejadian masa lalu yang akhirnya jadi mental block. Problemnya adalah Anda nggak ingat kalau punya mental block, tapi mental block itu jadi attraction ke universe. Anda nggak pernah dapat 1 miliar. Iya. Jadi aku pernah baca ini juga tentang universe ini, alam semesta ini nggak ngerti hal-hal yang negatif kok. Jadi ngertinya tentang hal-hal yang positif aja. Sedangkan kita setiap hari itu sering banget kita secara tidak sadar ngomongin hal-hal yang negatif. Misalnya, semoga tidak hujan gitu. Akhirnya jadinya hujan. Wait. Itu bukan correction, bukan hal negatif, tetapi pakai kata tidak. Pakai kata tidak. Itunya yang universe tuh nggak kenalin itu. Tapi kalau vibrasi negatif, universe nggak kenal kok. Sedih itu kan negatif. Sedih negatif. Asik negatif gitu kan. Sedih, benci dan sebagainya itu kenal dia. Tapi yang kadang kita nggak sadar itu secara tidak langsung alam bawah sadar kita itu memunculkan hal-hal yang seperti mental block itu, kayak mungkin orang kaya itu jahat, uang itu kotor, seperti itu. Itu yang membuat kita jadi tidak mendapatkan apa yang kita mau itu kok. Tuh, jadi itu harus di-clear dulu kan kok. Harus dibersihkan dulu kan semuanya itu. Yes. Ini ada yang ngomong nih, alam semesta tidak mengenal kata tidak. Soalnya begini loh, yang terjadi itu gini loh, teman-teman. Sekarang bayangkan, gini, enaknya ngomongnya apa ya? Jangan membayangkan kucing warna putih. Nah, kayak gitu.
untuk memberi kata jangan, Anda harus memunculkan objeknya dulu. Memuncul. Ya, betul. That's the problem. Jadi objek dulu. Objeknya muncul dulu baru dijangankan atau ditidakkan. Semoga nanti tidak hujan. Berarti kan objeknya muncul dulu nih di kepala nih, hujan dulu baru dikasih tidak gitu. Tidak. That's the problem. Oke. Benarkah ketika kita kondisi kepepet, Loa bisa melompat melebihi batas yang seharusnya? Saya nggak ngerti pertanyaannya, maksudnya melompat gimana? Nggak bisa kayak begitu. Nggak bisa kayak begitu. Nggak ada namanya kepepet terus tau-tau sukses gitu. Dalam konteks Loa ya? Dalam konteks Loa, kita ngomongin dalam konteks Loa. Terus, berarti kalau kita boleh urutin, pertama kita tahu dulu apa yang kita mau, kita catat semuanya, spesifik, kita masukkan feeling ke sana, lalu kita masukkan doa di sana, setiap di theta wave atau bangun tidur dan sebelum tidur, theta brainwave. Setelah jadi itu kita harus kalau misalkan kita lagi kebangun gitu, ya udah pikirin aja gitu. Langsung. Nah ini sama nih, ada pertanyaan cara ngilangin pikiran negatif. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena negatifnya harus muncul dulu, baru itu dihilangkan. Tapi untuk menghilangkan harus muncul lagi kan? Iya. That's the problem gitu loh. Nah, itu bagaimana itu kok? Harus deal with it ya? Apa, gitu? Kamu maunya apa? Maunya apa gitu? Maunya mikirin omset, maunya mikirin sukses gitu. Jangan dipikirin yang nggak mau. Karena harus muncul dulu, baru dihilangkan. Kan repot kan? Ya. Jadi setelah itu, setelah doa, kita pasrah, lalu kita membersihkan mental block. Yes. Jadi proses membersihkannya gini, buat teman-teman, stop konten apapun masuk ke panca indera kita tentang negativity. Stop. TV, koran, follower, sosial media, orang nyinyir semuanya, stop men. Bener atau salah gak peduli, pokoknya wave kerasa nanti wave-nya itu. Wave orang nyinyir tuh kerasa kan, jangan diikutin. Bukan ngatain Anda, ngatain orang lain juga jangan di ini gitu kan. Ada orang perang gitu, tweet war misalkan zaman dulu kan. Gak usah diurusin, gak penting. Kodan masuk podcastnya Dedi pasti seru tuh. Lagi sebentar kok ya. Lagi sebentar. Seru. Kalau begitu kan kurang detail kok. Misalnya kita nggak tahu sih mental block kita apa, tapi dalam misalnya konteks mau kaya gitu, itu kita bagaimana cara kita tahu mental block kita di mana itu bagaimana? Begini. Tulis dulu aja nanti rasanya gimana. Nah nanti cek rasa itu munculnya kenapa, kok sampai takut dan sebagainya, itu perlu dicek pelan-pelan gitu. Itu sih. By the way ini ada yang menarik nih, kalau goal kita harus realistis. Enggak lah, kalau realistis nggak perlu doa men. Itu Anda sudah dapat ya. Kalau misalkan gaji Anda 10 juta gitu, terus dan aku mau jadi 12 juta gitu, ya kamu usaha lebih keras naik, kok tuh 12 juta realistis kan? Justru karena tidak realistis, kita mintanya ke Tuhan. Karena yang disebut dengan realistis, itu cuma terbatas ke otak kita. Bukan otaknya Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan tidak terbatas, men. Gitu loh. Saya punya Trebelio, bikin kayak begini. Ketemu banyak investor. Mereka bilang kayak, ini keren banget nih, ini kalau traction-nya jadi, ini keren banget nih. Yang nggak ngerti ngomong, Danny, halu, bikin begituan. Lah sekarang otaknya kan, berarti kan perbedaan otak, bukan barangnya. Gitu. Jadi buat Tuhan itu unlimited. Itu Anda mesti believe itu dulu. Jadi Anda tidak minta ke orang, Anda minta ke Tuhan, dan Tuhan unlimited. Yes, bisa minta yang besar kok ya, sekalian. Kalau minta sekalian besar. Ini ada yang tanya tuh, kalau kita berada di lingkungan kerja yang negatif dan orang yang negatif banget itu bagaimana? Keluar. Kalau Anda merasa bahwa tidak ada tempat lain yang lebih baik, ya berarti Anda sudah menarik bahwa tempat itu sudah terbaik buat Anda. Itu dalam itu. Pikirin aja Anda mau lingkungan kerja kayak apa. Pikirkan lingkungan kerja yang Anda sukai kayak apa. Kalau Anda merasa, wah kalau keluar saya nggak punya kerjaan, ya udah berarti ini udah the best tempat ini. Jangan bilang toxic. Itu ada pernah kasusnya ya di film The Secret ya, kalau saya nggak salah ingat. Ya temannya nyinyir gitu. Iya nyinyir. Dia gunakan Loa, temannya dikeluarin. yang dikeluarin temannya, yang negatif itu, yang temennya negatif yang dikeluarin. Kayak gitu. Seru kan? Seru. Iya. Jadi aku juga sering kan chatting sama Ko Denny tentang Loa ini kayak bener-bener kayak, kita kayak tahu bener-bener dapat knowing katanya Ko Denny itu. Kayak contohnya tadi aku mau cuci mobil, yang aku cerita ke Ko Denny, mau cuci mobil, terus tiba-tiba aku dapat knowing itu,
kok ada bayangan hidrolik, ada mobil mau kebalik gitu. Sampai tempat cuci mobil ternyata hidroliknya rusak, kita nggak bisa cuci mobil di sana. Akhirnya harus ganti lagi ke tempat cuci mobil lagi. Jadi benar-benar menarik. Nah, ada nggak kok untuk pantangan-pantangan yang kita nggak boleh? Tadi kan Tetap satu aja, kok tadi. udah bilang, Ya, jadi negativity dulu yang pertama. negativity. Ya, nanti menariknya begini, ketika kita sudah tidak menerima berita negatif sama sekali, maka di dalam space vibration kita ada kayak, misalkan kayak storage gitu ya, kayak wadah kita gitu. Ada sebuah tempat yang lubang, karena tadinya diisi negativity mulu, ini karena nggak ada, diisi positivity, nanti ada hollow space gitu, kayak tempat yang lubang gitu. Nah, hollow space ini akan nyedot magical moment ke hidup Anda. Jadi suddenly bisa kayak, kok bisa ya kejadian kayak gitu ya? Kok bisa ya? Since Anda berhenti dengerin yang negatif. Karena ada satu temen yang kemarin itu bener-bener saya bilang kayak begini, dan dia nurut. Stop dengerin berita, TV, koran, semuanya stop. Badannya, alerginya sembuh. Lucu ya? Padahal nggak ada ngapa-ngapain ya? Nggak minum obat tambahan, melakukan hal yang sama setiap hari. Exactly. Minus the news gitu. Nah, oke, jadi ini yang pertama ya, no negativity. Yang kedua adalah no judgment. Very easy untuk ngejudge orang dan kita nggak terasa. Very easy. Ini benar-benar tricky ini. Itu tough itu. Nggak boleh ngejudge. Bahwa Anda lebih hebat, kita selalu ngerasa bahwa kalau gue bisa ngalahin dia, gitu kan. Ya. Kadang itu kompetisi. Tapi begitu Anda sudah mulai itu menyenangkan ego Anda, itu nggak enak. Karena begitu Anda ngejudge, ini yang terjadi ya teman-teman ya. Begitu Anda ngejudge, berarti Anda merasa diri Anda yang benar. Oke? Dibandingkan siapapun itu. Begitu Anda sudah merasa bahwa diri Anda yang benar, oke, maka Anda akan fokus ke apa yang ada di kepala Anda, dan susah mendengarkan kata Tuhan. Orang lain. Oh, boro-boro orang lain, kata Tuhan. Kata Tuhan. Nggak denger, gitu, nggak kelihatan nggak denger. Why? Karena dia ngerasa omongan dia paling benar. Jadi ada apapun itu dia udah biasa ngeblok, gitu. Omongan teman aja di blok kok, apalagi kayak pikiran-pikiran di ini, gitu kan, di atas itu kan udah di blok sama dia, gitu. Karena dia ngerasa dirinya paling benar. Berpikir positif juga nggak boleh kok ya? Berpikir positif sih oke. Nge-reframe supaya positif, supaya feelnya good. Ya. It's okay, reframe gitu. Jadi kalau misalkan apa ya kemarin itu ya, apa? Let's do some example aja. Ya penghakiman gitu kan, adalah hak Tuhan gitu kan. Exactly. Do not judge people. Once you judge people, itunya berhenti. Nggak dengar kita, jadi nggak dengar, nggak kelihatan. Dan lebih sulit berarti kok ya? Yes. Kalau ada mertua nyinyir, pikirin aja, ya udahlah biarin lah, dia ini kan dia apa, pelampiasan lah, biarin kita yang muda-muda inilah, biarin dia happy lah gituin aja, doain aja. Yang paling keren adalah kalau Anda bisa doain orang yang nyinyir ke Anda, itu paling keren. Ada satu konsep ya yang memudahkan Anda ketika orang lain nyinyir ke Anda atau hate speech atau apapun itu ke Anda. Ada satu konsep yang cukup menarik. Pikirkan begini. Ketika itu terjadi, doa Anda sedang dipercepat oleh Tuhan. Apapun yang Anda minta, itu sedang dipercepat. Nah, sekarang kalau Anda balas dan Anda menang, maka doa Anda speed-nya biasa-biasa aja. Kalau Anda diam dan berdoa untuk dia, maka speed doa Anda akan terkabul lebih cepat. Pilih mana? Pilih menang lawan dia, tapi doanya lama, atau sebaliknya? Makin banyak hater, makin bagus nih kok. Exactly. Saya kalau dinyinyirin orang, habis itu dapat miliaran, men. Literally. Saya dinyinyirin orang, habis itu minggu depan ada mastermind miliaran. Setiap kali itu, udah bolak-balik. Gitu. Pusing amat. Gitu. Makanya kalau ada orang nanya, kok kuat sih dinyinyirin orang? Habis itu gue dapat miliaran. Ayo nyinyir lagi, nyinyir. Ya sudah gitu kan, biarin aja. Aduh, itu ceritanya menarik sih itu yang gue kebingungan. Aku langsung teringat. Soalnya gini, itu ujian Tuhan gitu ya. Jadi ujian Tuhan itu adalah, ya kayak gini. Kalau siapa yang teman-teman di sini yang Kristen dan Katolik gitu ya, ada namanya Tuhan Yesus tuh dicobai sama setan gitu loh, di challenge, ditantang dan sebagainya gitu kan. Kalau benar Allah Bapamu sayang sama kamu, udah terjun aja dari ini jurang begitu kan, pasti tangkap gitu kan. Jawabannya simple, jangan mencobai Allah Bapamu. Sana. Simple gitu.
Iya. Iya, Ini ya juga, masih sama gitu. mm, jadi aku juga ada pelajarin kan kalau law of attraction ini. Jadi aku ada baca kalau ketika kita melakukan hal yang sama setiap hari, itu kita akan mendapatkan future yang sama juga. Jadi kita kayak Exactly. looping gitu. Kita Ya, doing something same setiap hari, itu kita akan future-nya juga sama gitu. Dengan kita berpikir law of attraction, kita pikirkan sesuatu yang besar, itu kita membuka a new possibility untuk future kita. Jadi dengan adanya law of attraction, kita punya banyak nih pintu nih, ada banyak nih. Compare tapi tuh mesti kita tadi, nggak ada ngapa-ngapain. mesti pasrahnya tadi. Karena gini, ketika hal-hal itu muncul dan di luar nalar kita, kalau kita Mm, nggak pasrah, kita mm, nggak mau terima itu peluang baru. Karena kita ya, ngerasa bahwa itu bukan saya, gitu. Kita selalu ngerasa bahwa itu bukan saya, jadi ya ya sudah gitu kan. Nggak ya. ada peluang baru. Ini contoh nyata nih kok, live sama Ko Denny ini benar-benar luar biasa. Kita dari PNI Trading, follower kita baru nggak sampai 200, tapi dengan law of attraction bisa buat live sama Ko Denny gitu. Jadi benar-benar praktek nyata ini teman-teman. Harus Amin. pasrah. Ya, teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung tanya, nanti kita akan jawab langsung sama Ko Denny sama saya juga. Bang, Inggris. gimana caranya keluar dari circle negatif tanpa bikin kecewa circle tersebut? Kebetulan semua sahabat saya negatif, saya mau pergi tapi nggak enak gimana? Berarti Hmm. Anda addicted ke feeling negatif. Hmm. Anda kecanduan feeling negatif. Nah, pilihan Anda kan? Kita tuh suka, apa ya istilahnya? Kita tuh sering banget tuh kecanduan kayak gitu tuh sering banget. Contoh misalkan gini, Itu um, tanpa sadar kok ya? Itu tanpa tanpa sadar sadar, ya? tanpa Eh, sadar. Namanya kecanduan emang sadar. Kalau sadar tuh namanya nggak hmm. kecanduan. Iya nggak sih? Iya, Kalau iya. sadar, saya suka ayam, besoknya suka Eh, sapi, besoknya makan apa lagi gitu. Itu sadar, eh, ya kan? Berarti kan nggak kecanduan kan? Tapi kalau harus minum ini, harus pakai kecap, kalau nggak bisa makan, itu kecanduan, eh. Iya, iya. gitu. Ya jadi, nah gini yang aku sebut kecanduan itu kayak gini. Habis putus sama pacar, selesai kan? Hmm. Sedih gitu kan, susah sedih, kebayang masa lalu gitu kan, sedih gitu kan. Nah, abis itu ngecekin Instagramnya. Udah selesai, udah sebulan, masih ngecekin. Udah punya pacar belum ya dia sekarang? Dicekin. Terus Hmm. nanya ke temennya, kabarnya si itu di mana gitu. Buat Eh, apa coba sekarang? Iya. Kalau tahu dengan cowok lain, akan ngerasa lebih galau lagi kan? Itu artinya Eh, addicted. Kalau nggak addicted, Anda tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang memicu feeling yang sama kembali. feeling feeling negatif ya. Dan feeling itu juga Ya, attract hal-hal jadi yang sama aku. Bener ya? exactly. Exactly. Nanti dia akan curhat ke teman-teman yang lain, supaya Hmm. teman-temannya bilang, aduh kasihan banget ya kamu gini-gini. Dan dia akan merasakan feeling yang sama kembali. So, itu kan kecanduan ya Hmm. istilahnya ya. Aktivitasnya itu menimbulkan feeling yang sama kembali. That's kecanduan Eh, gitu. iya. Kecanduan feeling. Nah, Jadi makanya sama tadi kalau seperti misalkan yang teman-temannya toxic, ya gimana gimana? No negativity, no judgment. Yes, sebaiknya no negativity, no judgment. Yes. Kalau sudah addicted, gimana solusinya? Temukan sesuatu yang baru. Kecanduan sesuatu yang baik itu nggak apa-apa, tapi kalau kecanduan nggak baik itu nggak bagus, gitu aja. Ini halo agak-agak, kok? ya ya, agak lemot ya, sinyalmu agak lemot kayaknya. Um, Sebelum tidur yang dimaksud Halo malam hari kok? atau sebelum tidur siang hari? Dua-dua bisa. Yes, yes. Agak Jelas, jelas, jelas. Yang putus-putus nih saya apa Erik ya? Teman-teman yang putus-putus nih siapa ya? Saya atau Erik ya? Cek, 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 cek. ada perselingkuhan di rumah tangga teman kerja punya. Jangan dibahas. Jangan dibahas, jangan diikutin. Kok cara keluar dari kecanduan itu bagaimana tadi? Kok ada yang nanya? Iya, iya. Fokus ke hal yang baru aja. Butuh proses Berarti nanti. benar-benar Butuh proses. Butuh proses. iya. Kayak kayak kasusnya Ko Denny tadi yang tentang orang pacaran tuh. Kadang kan
sering terjadi misalnya putus karena selingkuh, tapi nextnya dapat pacar selingkuh lagi, putus lagi nextnya selingkuh lagi. Oh iya, Jadi kayak looping gitu dia. karena dia, Hmm. karena dia ngerasa bahwa dia sering dapat pacar orang yang kayak begitu. Itu akan jadi program kan di bawah sadarnya dia kan, bahwa pacarku kemarin begini, jangan-jangan yang nanti gini lagi gitu kan. Itu akan attract orang-orang yang kayak begitu. Gitu aja. Exactly the same yang Anda pikirin. Jadi untuk clear itu adalah fokus ke yang positif-positif. Bukan. Untuk nge-clearin itu fokus ke yang Anda mau. Ya. Gitu. Jadi fokus ke yang Anda mau. Anda maunya apa nih, teman-teman maunya apa? Clear gitu. Ganti saya yang lag. Harusnya sih nggak sih. Speed saya super kencang di sini. Iya, harusnya speed saya super kencang sih. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan ini. Sudah lancar kok Saya itu. mau uang 100 miliar dari Loa. Good. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Pertanyaannya adalah, vibrasi Anda nyampe nggak ke sana? Itu. Jadi, Anda punya nggak vibrasinya 100 miliar tuh kayak apa sih? Jadi, udah bagus ini. Ya, Macam-macam betul. lagi. Ya. Untuk dapatin Teman-teman, itu harus intinya satu begitu. frekuensi. Jadi frekuensi atau vibrasi itu punya istilahnya apa? Punya konten. Ya, punya konten. Bayangin aja kayak radio lah ya, kayak radio itu kan vibrasi juga frekuensi gitu kan. Nah, itu kan ada gelombangnya juga, channel-channelnya juga. Kayak begitu sebenarnya. Kita nggak bisa lihat, tapi itu ada semuanya begini Anda. Kalau nggak ada namanya no signal gitu kan. Well, intinya adalah kalau Anda mau dapetin duit 1 miliar, Anda tahu nggak sih vibrasi 1 miliar tuh kayak apa? Anda punya nggak sih teman-teman yang punya 1 miliar? Punya 1 miliar. Ngomongnya miliaran. Kan kadang-kadang gini ya, ada orang ngomongnya miliaran. Dan kita belum miliaran. Kita ngomongnya, udah jangan ngomongin kerjaan mulu lah kayak begitu. Udahlah, jangan ngomongin duit besar gitu lah, gitu-gitu kan. Sok banget sih lu gitu kan, mentang-mentang ini gitu. Nah, ketika kita ngomong kayak begitu, vibrasi duit miliaran tuh ditolak. Ada orang ngomong begitu, kita nggak seneng. Kita ngerasa nggak nyaman. Bayangin ya, itu vibrasi miliaran, ini vibrasi Anda. Kalau Anda suka miliaran, maka vibrasi ini buat Anda itu menyenangkan. Tapi kalau Anda bilang, udahlah gak usah ngomongin itu lah, miliaran begitulah, sombong banget. Artinya adalah Anda tidak nyaman dengan vibrasi miliaran. Terus mau datang gimana coba? Oh, secara alam bawah sadar kita nolak berarti kok ya? Iya, itu vibration level. Vibration level. Jadi kuat-kuatan. Kayak tadi yang kami cerita tadi di kantor dan nyinyir, dia ngerasain bahwa hidupnya enak, kantornya tenang, dan yang nyinyir tato keluar. Itu vibration semuanya. Gitu. Iya. Berarti kalau kita mau sesuatu yang sangat tinggi, misalnya kayak tadi contoh income 10 juta per bulan, lalu kita mau target 1 miliar per bulan, itu apakah step by step kita 100 juta dulu, 200 juta dulu, atau nggak usah. Tulis 1 miliar dulu. Langsung? 1 miliar? Asal feelingnya bagus ya. Asal feelingnya dapat ya. Feelingnya dapat. Jadi 1 miliar tulis aja, asal feelingnya muncul. Kalau nggak muncul, ya nggak apa-apa. Turunin dulu. 500 juta, 100 juta, ditulis dulu aja. Ya nggak apa-apa kalau misalkan dari 10 juta naik ke 100 juta, nggak apa-apa gitu. Ditulis dulu sampai feelingnya muncul. Yang feel good, sampai barangnya muncul. Kayak kita lah, kemarin lah, kita nulis 100.000 gitu kan. 100.000 kok kayaknya kecil ya, kayaknya ya. Kita tulis ya, 1 juta dolar gitu. Tetap muncul. Langsung kelihatan, oh ternyata masuk akal. Bisa, ada jalannya gitu. Ternyata ada jalannya. Iya. Feeling bad kalau nggak miliaran karena mikir risiko takut bangkrut dalam... Nah ini, menjalankan bisnis yang profit miliaranku. Feeling bad kalau ngayal miliaran karena saya mikirnya takut resiko bangkrut dalam menjalankan bisnis yang profit miliaranku. Ya udah, itu yang akan datang. Kamu nggak akan pernah jalan bisnis yang profitnya miliaran. Miliaran, betul. Ya. Kayak gini-gini kan harus di-fix dulu feelingnya ku. Harus diperbaiki dulu. Iya emang. Ini ada menarik nih. Tanya dong, Loa versus take massive action, yang mana yang lebih efektif buat mencapai keberhasilan? Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Jadi kalau kenapa kok Loa ini sangat menarik ya, dan ada penelitian yang bilang kalau CEO di dunia ini, jika diberikan fasilitas yang sama, dalam artian misalnya Google, ditarik 20-30 tim utamanya, dikasih modal yang sama, dia tidak akan bisa membentuk Google seperti sekarang, Bu. Jadi ada faktor-faktor dari alam semesta yang mendukung ke sana gitu. Nah, nice.
take massive action itu LOA itu untuk membuka pintu yang lebih besar gitu. Bagaimana kalau kita cuma tidur ya nggak bisa. Kita tetap harus action. Tapi dengan adanya LOA, pintu kita itu lebih besar gitu. Jalannya lebih banyak dan aku rada mix di situ. Agree to disagree. Jadi gini. Agree to disagree itu gini. Kalau kita semua, kalau kamu semua di sini believe bahwa duit bisa datang tanpa usaha, duitnya akan datang. Kalau believe. Problemnya adalah kamu nggak believe bahwa duit itu bisa datang tanpa usaha. Nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Karena diomongin bahwa harus usaha, maka kita semua itu punya belief bahwa harus usaha. Duit akan datang. Gitu. Jadi tergantung belief-nya. Itu aja sebenarnya. Tergantung belief-nya. Lah kita kan ini sendiri kan kemarin itu ketika di trading itu kan kalau punya modal, tahu-tahu datang sendiri kan duitnya kan. Iya betul. Nggak perlu modal. Jadi, gini loh, kayak kemarin itu ada cerita tuh, cari pembantu gitu kan, cari asisten rumah tangga gitu. Harusnya usaha dong kesana kemari begitu kan, namanya nyari asisten rumah tangga gitu kan. Apparently si A ini masih doa doang, habis itu senam. Terus temennya ada tahu-tahu yang nawarin, ada yang cari pembantu nggak sih? Aku kelebihan nih, kemarin ada datang 2, aku butuhnya cuma 1. Usahanya apa coba? Nggak ada usaha, tapi dapat ya? Nggak ada usaha, doa doang. Yeah. Gitu. Sebenarnya itu tergantung dari belief Anda. Bukan tergantung dari ini benar mana gitu. Enggak, belief Anda di mana gitu aja. Dan pasrah itu juga penting ya? Oh iya. Nah, ini bisa aja Anda nggak ngapa-ngapain, tiduran doang, nggak dapat apa-apa. Iya, karena Anda beliefnya harus kerja. Dan Anda ngerasa nyaman. Jadi beliefnya itu kontradiktif sebenarnya. Ini ada pertanyaan menarik loh. Jika kita sudah dapat apa yang kita mau, apa yang kita attract, dan happy-nya cuma sebentar, itu what's next gitu. Selanjutnya kita ngapain? Minta lagi. Minta yang bigger gitu. Minta yang lebih besar. Lah. Berterima kasih dan minta bigger lah. Itu kan lagi nyambung sama Tuhan. Lagi dikabulkan kan lagi nyambung. Kalau lagi nyambung, kenapa nggak diterusin gitu? Ya. Sama ini juga ada sering terjadi kok. Ada orang yang attract, misalnya ada orang yang kalau putus cepat dapat pacarnya. Ada orang yang gampang cari duitnya. Ada orang yang di segmen tertentu kok. Bisa nggak kita fulfill itu ke semua aspek kehidupan kita? Tuh ya sama aja kan itu kan. Yang satunya fokus cari cewek baru, yang satunya fokus sama feeling ditinggal. Yang mana yang dapat? Yang fokus sama feeling dapat cewek baru lah. Seringnya overthinking kok. Ya, overthinking itu tidak bagus. Seringnya overthinking. Ini ada yang bilang nih, berarti LOA lebih efektif daripada take action, ya Denny. Depend on your belief. That's the problem. Saya bilang problem. Karena Anda nggak tahu belief Anda apa. Kalau Anda beliefnya ternyata harus take massive action, nggak bakal datang. Doa doang nggak bakal datang. Depend on your belief. Tuhan udah ngomong kok, kalau imanmu sebesar biji sawi aja, lu bisa pindahin gunung gitu. Kalau beliefnya dapat tanpa ini beliefmu gitu kan, pemalasan. Beliefmu bahwa nanti kalau nggak gitu nggak dapat duit dan dianggap pemalasan, ya nggak dapat gitu. Kayaknya kamu perlu cerita dari, kamu perlu cerita kali ya. Kemarin itu kan saya lagi kalau saya diskusi dengan Erik setiap hari itu ngomongnya trading teman-teman, dan saya itu kan baru belajar karena komunitas trading terbesar di ini kemarin NFC, salah tempat kita berdua belajar juga itu adalah di Trebelio. So saya belajar. Hari ini saya tektokan dengan Erik terus habis itu yang terjadi adalah karena masih belajar, akun saya akun kecil itu kayak saya cuma pasang kayak $1.000 teman-teman buat belajar gitu. Oke. Nah terus saya mikir kalau saya mainnya hebat banget, terus bisa kayak Erik tadi sampai 87% begitu, atau 87% winning rate ya, atau bayangin lah kalau saya jago banget sampai 100% lah setahun misalnya gitu. 1.000 jadi 2.000 itu kecil. Iya. Ya kan? Tidak. Saya mikir, kalau setahun saya dapat profit $1.000, sebulan cuma dapat $100, itu kecil. Ya nggak usah main trading kan juga dapat kalau segitu mah gitu kan. Saya pengen pegang duitnya $100.000 $1,5 miliar. Jadi kalau dapat double, ya lumayan lah ya. Sebulan dapat 100 juta gitu. 100 juta. Oke, mikirnya konsepnya kayak gitu dulu. Ditulis, besoknya dapat 100.000. itu benar-benar 1 hari setelahnya gue ya.
Bener-bener kayak dan ketika bahas untuk 1M yang kita bahas, kok ini 100.000 kayak kekecilan kok. Kita perlu track yang 1M. Bener-bener besoknya 1 juta dolar. 1 juta dolar. Bener-bener besoknya dikasih jalan, wah gila memang. Iya. Itu Literally gitu. Jadi kayak secepat itu. iya, makanya teman-teman bilang kayak, tapi Dan, saya nggak punya modal. Lah kita nggak ngomongin punya modal loh. Ini juga saya ngomongin trading dimodalin lagi sama orang. Iya. Ya kan? Jadi can you imagine bahwa kita sampai sama keluarga saya, sama istri saya sampai unbelievable man. Kita baru ngomong duit $1.000 kekecilan kalau buat trading. Kita pengennya 100.000. Lah kalau 100.000-nya udah muncul langsung gitu loh. Iya. Itu makanya kok ketika kita dari PNI buka kelas forex, itu loa, meditasi, terus tentang energy healing, mental block itu kita taruh di awal. Sedangkan kelas-kelas forex lain tuh bisa dibilang jarang banget yang ada kok. Padahal kan psikologi itu mempengaruhi 90% dari sukses dalam di trading gitu. Orang tuh fokus di 10%-nya, bagaimana teknik yang dipikirin, teknik gitu. Padahal itu cuma 10% tuh. Sama kayak misalkan ini, ketika aku ngajarin jualan gitu kan, ngajarin list building gitu kan, list building kayak begini gitu. Selalu pikiran orang adalah aku nggak punya produk buat dijual. Selalu kayak begitu. Yang difokusin itu produk mulu. Produk aja. Kalau sekarang ditanya dibalik ya, oke, ini aku kasih produk ya, lu bisa jualan nggak sih? Nah. Belum tentu bisa juga. Nah, produknya ada. Ada apa? Nih jual nih. Banyak habis itu pertanyaannya kan kayak, inilah bisa laku nggak? Pakai BPOM kah? Apa gitu-gitu. Banyak. Udah kayak keblok dulu gitu. Yes, exactly. Ya, itu sih. Apakah afirmasi sama dengan loa? Afirmasi sama dengan law of attraction? Enggak. Afirmasi itu adalah untuk memasukkan apapun itu ke dalam bawah sadar Anda sehingga menjadi belief Anda. Gitu. Itu namanya afirmasi. Gitu sih. Kode ini ada nggak sih daily rutinnya, apa yang dilakukan setiap pagi atau malam itu supaya benar-benar nge-track dan bisa di-share ke teman-teman? Doa. No negativity, doa, tulis, jurnal doa Anda ditulis. Gitu. Bagaimana maksudnya kok? Jurnal doa ditulis itu bagaimana itu? Doanya ditulis kapan? Ditulis ya. Jadi kalau doa ditulis. Ini buat teman-teman. Ini buat teman-teman ada tips ya. Doanya ditulis, dikasih tanggal. Nanti ini menarik ketika manifested, ketika manifested, Hmm. ditulis kapan manifestednya. Nanti Anda akan tahu, oh seminggu jadi, oh sebulan baru jadi, oh sehari jadi. Itu apakah beda-beda atau sama terus doanya kok? Kalau misalkan sama, gini, kalau saya sama saya tulis sekali kalau saya. Tapi Anda boleh sih tulis kayak beberapa kali gitu, setiap kali doa Anda tulis juga nggak apa-apa, jurnal ditulis aja begitu. Jadi Anda tahu, oh perjuangan saya seperti ini ya gitu kan. Gitu. Jadi ditulis begitu. Karena kalau ditulis kayak begitu nanti begitu terkabulkan, itu Anda jadi tahu, oh seminggu dapat, oh sehari dapat gitu. Semakin lama, semakin cepat. Ini kok doanya di jurnal kalau sampai ada win rate-nya juga. Loh, iya harus ditulis winning rate-nya. Ini ada yang tanya doa untuk loa dalam trading. Jadi sebenarnya saya melakukannya tanpa sadar teman-teman ya. Jadi sebulan terakhir lah kalau teman-teman ingat Kode ini itu ada ngepost loa sebulan terakhir kan di YouTube-nya, di Instagram live-nya itu Kode ini banyak banget bahas loa. Jadi saya tuh mulai lebih intens lagi ke loa. Jadi narik positif, saya meditasi, terus melakukan hal-hal yang saya ada satu habit yang cukup menarik. Itu saya ada grup dengan istri saya kok. Judulnya Celebrate a Little Magic. Jadi setiap ada Celebrate a Little Magic. Jadi setiap hari itu saya ngetik, oh hari ini anak saya happy banget abis ngapain gitu. Tadi happy banget kita dikasih makan sama ini. Hari ini tadi dapat live bareng Kode ini, gila happy banget kayak gitu. Jadi benar-benar setiap hari kita ada Celebrate Little Magic untuk apa ya, positifnya, aura positif, energi positif itu ada gitu. Dan ketika trading ini kok saya punya hasil bagus banget gitu. Saya nggak sadar itu kok. Sampai ketika kita kan selalu ngepost tuh report kalau di PNS setiap minggu kita post, kok bagus banget hasilnya ya. Lalu kita flashback apa yang sudah saya lakukan selama 1 bulan terakhir sehingga bisa menghasilkan seperti ini. Lalu mulailah detailin. Oh, ternyata saya sering banget tektokan sama Kode ini law of attraction. Kita
Kayak ada little magic yang saya cetak ke kode ini, saya mau pasang spanduk di toko, tapi nggak punya tangga. Tiba-tiba Indomaret di sebelah itu lagi perbaiki AC kok. Dia bawa tangga panjang banget, kita tinggal pinjam akhirnya. Kita nggak punya tangga, tiba-tiba ada orang datang bawa tangga kayak gitu. Jadi itu yang kita trace back. Oh ternyata saya meditasi gitu. Ternyata saya rajin law of attraction. Saya tidak ada belajar teknik baru teman-teman di trading. Tidak ada belajar tekniknya sama, yang dilihat sama, waktu tradingnya sama, chartnya sama, tapi hasilnya bisa beda gitu. Dan itu kalau ditanya bagaimana cara kerjanya juga, saya nggak bisa jelasin gitu. Nggak bisa jelasin kayak itu terjadi, tapi it's happen gitu. Gitu. Yang bisa mungkin saya dapat garis merahnya adalah ketika trading, kita tahu kita punya rules adalah entry jika A, B, dan C. Tapi kita tuh sering banget tanpa sadar tuh melanggar rules-nya. Ketika evaluasi, kok saya entry di sini ya? Ngapain saya masuk di sini gitu? Itu yang evaluasi yang rugi. Dengan kita lebih ada law of attraction, kita meditasi, kita jadi lebih benar-benar menghindari, ya lebih tenang. Intinya adalah tidak melakukan hal-hal yang kesalahan itu, tidak melakukan kesalahan yang tidak perlu dilakukan kayak gitu. Nggak gerusa-gerusu gitu loh. Ya, tidak gerusa-gerusu, semuanya kayak pikirannya tuh enak gitu loh teman-teman. Pikirannya tuh tenang. Itu tadi masih belum clear, Rick. Tadi ada yang nanya, masih belum clear yang 100.000 tadi 100.000 itu gimana sih? Intinya adalah saya pakai trading account $1.000. Oke, saya mikir kalau misalkan itu jadi 2.000 dengan kemampuan yang hebat 100% 1 tahun, itu jadi 2.000 itu kecil gitu loh angkanya. Nah, di kepala saya punya happy number. Kalau saya manage account 100.000 US dollar, buat saya happy. Karena kalau 100.000 US dollar, terus dapat 10% sebulan aja, itu sudah dapat berapa tuh berarti? 10.000 kan? 10.000 itu udah 100 juta gitu. Iya, 100 juta gitu. Which is good kan? Nah, suddenly besoknya itu saya ketemu company yang literally kayak, kalau kamu tertarik jadi trader profesional, nih duit 100.000 lu manage. Gitu. Nanti profit sharing. Nah kan di kepala saya, buset, kalau minta orang untuk di-managein nggak segampang itu gitu kan. Terus tahu dikasih begitu gitu, ada stepnya sih anyway. Tapi ya intinya itu muncul gitu. Yang sebelumnya di kepala saya, wah kalau 1.000 jadi 2.000, tahun depan 2.000 jadi 4.000, mau jadi 100.000 kapan? Dan ketemunya udah diambil lagi. Nah ini tahu-tahu nggak usah pakai apa-apa, nggak pakai modal apa-apa, langsung dikasih 100.000. As long as ada bisa trading, gitu aja. Ketemunya banyak lagi kok ya, bukan satu. Ketemunya lagi banyak lagi. Besoknya mau $1 juta gitu kan, tahu-tahu langsung muncul gitu. Ketemunya banyak. $2 juta gitu kan. Itu yang $1 juta kan, aku lagi telepon Kode ini ada vibrasi positif ini langsung. Kita perlu naikin ini 100.000 terlalu kecil kayaknya, jadi $1 juta. Makanya kan ada kemarin saya kalau lihat ya di teman-teman sesama trader begitu kan, yang kadang-kadang nyinyir tuh kayak gini loh. Kita mana mampu punya duit kayak situ gitu kan, modal kita kan terbatas gitu. Betul kok. Kita limitasi sendiri artinya, limitasi sendiri. Padahal modal bisa modal orang lain, bisa dimodalin oleh orang lain gitu kan. Nah itu, jadi apapun itu sebenarnya tinggal Anda minta kalau ngomongin law of attraction. Mau nggak Anda? Tapi setelah datang mau nggak Anda? Karena datangnya itu apa ya istilahnya ya? Datangnya itu kadang-kadang tidak sesuai yang kita inginkan. Karena Tuhan bisa punya cerita yang lebih keren lagi. Gitu. Macem-macem. Kok, apakah di kelas LBM ada bahas ini kok, law of attraction, bagaimana caranya lebih detail? Planning tuh tapi belum. LBM kelasnya ya, bahasnya ini ya, list building mastery. Duitnya gitu kan. Duitnya. Nanti kapan-kapan deh aku bikinnya LBM ini, law of attraction. Spesial untuk yang LBM. Karena kan benar-benar bekerja dengan sangat luar biasa, Bu. Iya. Gitu. Iya. Erik kemarin ikut di kelasku yang ini kan, yang September ya? September tahun lalu ya? Nih, bajunya nih. Dapat baju itu, September tahun lalu. Itu seru tuh, itu 600 orang tuh kemarin tuh. 640 kalau nggak salah. Bajunya nih. Chief ya? Chief 10. Ini ada yang nanya, Loa, hipnoterapi dan SEF, beda sih. Saya nggak ngerti SEF, by the way, mungkin Erik bisa lebih jelasin. Hipnoterapi itu ngomong sama bawah sadar, gitu aja. Ya, ngomong sama bawah sadar, gitu. Kalau law of attraction itu hukum tarik-menarik, jadi beda. Urusannya beda sama sekali. Sama ini mungkin Kode ini boleh bahas tentang frekuensi kok. Kalau kita ngomongin law kan kita ngomongin frekuensi kan, gitu. Ya. Bagaimana caranya kita, apa yang harus kita lakukan untuk frekuensi kita bisa kencang gitu untuk narik. Sebenarnya
kenceng atau enggak itu sebenarnya penting adalah Anda sudah berada di frekuensi yang benar atau enggak, benar atau salah dulu gitu. Karena kalau salah kan kayak salah channel ya, nggak nyambung gitu. Jadi kalau Anda mau Ferrari dan Anda nggak pernah lihat mobilnya, cuma tahu-tahu doang gitu ya, nggak bisa dapat. Maka saran di berbagai buku adalah test drive, naik, rasain, you'll get the vibration. Begitu naik, rasain, narik gitu kan, test drive itu banyak dapatnya gitu. Maksudnya banyak vibrasinya, banyak dapatnya. Gitu. Jadi kalau mau rumah, mau motor, mau apa, datengin daerahnya, dilihat, dirasain feels-nya gitu, dirasain semuanya kayak gitu. Kalau mau 1 miliar, ya ngumpul sama orang-orang yang 1 miliar, omongannya kayak apa. Kalau Anda nggak nyaman tadi di bidang itu, ya Anda berarti nggak siap, terima aja. Gitu. Jadi itu sih, buat nguatin ya itu sama belief, sama setiap pencapaian di celebrate ya, itu harus ya. Karena begitu pencapaian itu di celebrate, Anda akan feels good-nya muncul gitu. Kayak tuh, penting nih, celebrate a little magic. Itu perlu teman-teman praktekkan itu. Celebrate little magic. Sama ini juga yang kalau teman-teman tanya, yang saya lakukan tuh adalah meditasi dari Vishen Lakhiani, kalau teman-teman bisa tahu. Itu ada 6 phase meditation namanya. Jadi dalam meditasi itu kita masuk ke dalam 6 tahap, teman-teman. Dan semua itu setelah saya lihat, oh ternyata nyambung sama yang Ko Denny omongin. Seperti tahap pertama, kita tuh bahas tentang love, tentang cinta. Kita mancarkan cinta kasih kita dari dalam diri kita ke seluruh dunia gitu. Nah, yang kedua kita bahas tentang gratitude, bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita mensyukuri, kayak tadi celebrate apapun, mensyukuri apa yang kita dapat hari ini, mensyukuri tentang kerjaan kita, mensyukuri tentang diri kita, apa yang kita syukuri dari diri kita sendiri gitu. Jadi ini yang saya lakukan setiap hari. Yang ketiga tentang forgiveness, memaafkan. Nah ini Ko Denny bisa bahas pengaruh dari ini ke Loa aku. Karena kan ini juga sangat penting ya, kalau kita ada dendam, ada dengki, ada apa, itu kan ada energi negatif di sana. Itu bagaimana pengaruhnya terhadap Loa itu. Tapi kita waktunya kurang 3 menit lagi loh nih. Oh ya, ini berarti last question tentang ini, habis itu kita bisa, saya akan bacain kesimpulannya. Singkat aja teman-teman, kalau Anda dijahatin orang atau dinyinyirin atau apapun itu bentuknya, pokoknya dijahatin orang dan Anda ngerasa feel bad dan Anda tidak bisa memaafkan gitu ya, tidak bisa memaafkan. Itu sama kemarin istilah saya adalah kayak Anda dilemparin tai sama orangnya udah lupa kalau pernah ngelemparin ke Anda dan Anda asik main dengan tai tersebut. Siapa yang paling bau? Gitu aja sih. That's the mindset. Gitu. Jadi that's the problem ketika Anda tidak bisa memaafkan orang lain. Nah, problemnya adalah ketika ada bau, ya Anda narik barang-barang yang bau juga. Barang-barang bau. Barang-barang bau, gitu. Jadi harus mandi kok ya. Harus mandi untuk membersihkan. Cleansing semuanya. Habis itu ya, berarti Anda akan narik sesuatu yang baru lagi gitu. Ya, ini tinggal 3 menit lagi kok aku bacakan recapnya kok ya. Yes. Jadi yang pertama, kalau teman-teman mau praktikan Loa, itu harus tahu apa yang teman-teman mau. Itu dituliskan pakai tulisan tangan dan ada feelingnya di sana, rasain apa feelingnya di sana, kenapa mau ini, itu ada feelingnya. Setelah itu teman-teman doain ketika teman-teman berada di theta brainwave. Jadi theta brainwave itu ada gelombang ketika kita mau tidur dan baru bangun tidur gitu. Dan doanya di jurnal teman-teman, dicatat tanggalnya, doanya apa, nanti dilihat berhasilnya atau terpenuhinya kapan. Nah jika ketika teman-teman doa ada feeling nggak enak, feeling takut, nah itu teman-teman harus cari tahu. Biasanya ada mental block di sana dan harus dibersihkan gitu. Nah, dibersihkan dengan cara stop negativity dari semua hal, dari news, dari sosial media, dari apapun tentang negativity, supaya kita punya vibration, ada space kosong untuk magical moment. Jadi kita ada space kosong di vibration kita supaya ada magical moment bisa terjadi. Yang kedua, kita tidak boleh ada namanya judgment. Jadi karena ketika kita ngejudge, kita akan merasa benar, dan kita benar, kita akan lebih sulit mendengarkan kata-kata Tuhan. Dan yang ini juga cukup menarik adalah, ketika ada hater, itu berarti doa kita sedang dipercepat. Ya, thank you so much, Ko Denny, udah bersedia live bersama PNE Trading. Semoga teman-teman di sini dapat banyak manfaatnya, dan bisa mempraktekkan, tradingnya bisa improve signifikan. Thank you so much. Awesome. Alright, thank you so much teman-teman semua. Thank you Eric untuk information-nya. Thank you. Ya, selamat malam teman-teman. Bye.